Ibu yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini kita bisa dilancarkan. Untuk kegiatan pada hari ini yaitu adalah kegiatan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya pada kesempatan ini menjadi moderator dari pemateri kita, yaitu Bapak Akbar Johansyah SPD dalam program diseminasi Guru Penggerak Angkatan 10. Maka dari itu kepada Bapak Akbar waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang telah berkenan hadir ya di acara ini. Nah, di sini saya sebetulnya bukan untuk mengajari Ibu rekan-rekan ya, bukan, tapi di sini saya pengen berbagi pengalaman, berbagi pemahaman tentang budaya positif. Ya. Nah, saya di sini sama-sama ya, seperti Ibu juga lagi tahap belajar. Hanya kita di sini sharing dan berbagi apa yang saya ketahui, saya pahami tentang budaya positif. Dan saya ya nama Akbar Johansyah, terus saya juga di sini sebagai CGP angkatan 10 dari SDN 137 Cijerokaso, Kota Bandung. Budaya positif mungkin sudah mengenal ya, budaya positif, tapi kita belum sepenuhnya paham apa itu budaya positif. Nah, budaya positif itu kalau kita lihat, nah di sini ya, budaya positif itu ada beberapa konsep intinya. Jadi untuk mencapai budaya positif itu ada beberapa konsep inti budaya. Ya. Nah di sini ada yang pertama itu perubahan paradigma. Nah ini unsur perubahan paradigma. Terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin di sini juga Ibu pernah sebagian mendengar dan sebagian juga baru ya. Ini dari hal ini ada yang baru. Nah, kalau kita lakukan ini budaya positif ini dasarnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru di situ dituntut untuk menjadi teladan, motivasi dan mendorong. Nah, ini konsep budaya ini, budaya inti ini, kalau budaya positif ini ya. Yang pertama itu perubahan paradigma. Jadi awalnya itu perubahan paradigma. Nah, sini perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hak perkembangan sesuai teori psikologi modern dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, pada umumnya dulu itu kita untuk mengajar atau mendidik peserta didik itu berpusat pada guru ya. Nah, kalau sekarang itu dirubah dengan profil pelajar Pancasila, kita itu berubah mindset kita itu bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru, sekarang dirubah menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ya, ini paradigmanya harus berubah biar merdeka belajar itu betul-betul terlaksana, kurikulum merdeka itu terlaksana. Ini merupakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah ini, terus yang kedua mandiri, kebinekaan, terus bergotong royong, tertib dan bersalah kritis. Ya, ini ada 5 indikator dari profil pelajar Pancasila. Nah untuk selanjutnya
Disiplin positif. Ada yang mengetahui disiplin apa? Coba pernah ada nggak disiplin apa? Taat aturan. Hampir rata-rata ya. Kemarin juga saya mengungkapkan itu disiplin itu taat pada peraturan. Nah, kita bahas sedikit ya, sedikit. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tapi pada intinya ada rasa ketidaknyamanan. Betul nggak? Kita aja kalau disiplin misalkan gini-gini, ada apa ini? Saya takut kalau ada kesalahan akhirnya saya tidak taat peraturan, ya kan? Nah ini, jadi pola pikir yang seperti ini kita rubah. Kita rubahnya seperti apa? Kita harus berpikir positif. Jadi disiplin positif. Nah ini, ya ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menemukan kesadaran. Jadi akhirnya harus sadar pada diri sendiri. Jadi kalau sudah sadar pada diri sendiri, tidak akan ada rasa tidak nyamanan. Nah akhirnya itu ada perbedaan sedikit. Kalau disiplin taat akan peraturan, kalau disiplin positif yaitu berdasarkan pada diri sendiri. Jadi keyakinannya pada diri sendiri. Terus disiplin positif itu berbeda. Nah ini tanpa imbalan dan penghargaan. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak guru ya, kalau ada anak yang taat peraturan yang sudah disepakati, kadang-kadang dari webnya seperti apalah, misalkan hadiah atau apa, nah itu jadi anak itu tujuannya bukan ke diri sendiri, akhirnya ada pengen ada imbalan. Sekarang mengerjakan tugas tepat waktu, pengen yang bagus, nah itu berarti ada imbalan. Berbeda dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif seperti ini, misalkan saya mengerjakan tugas yang diperintahkan guru itu tepat waktu, bukan karena imbalan tapi pengen menghargai diri sendiri. Saya itu bisa tepat waktu, ya. Berarti itu si peserta didik sudah yakin pada diri sendiri, terus sadar pada diri sendiri. Nah ini ada perbedaan antara disiplin dengan disiplin positif. Jadi tujuannya adalah sebagai pendidik kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal. Nah di sini juga nanti ada nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu banyak ya. Terus disebut universal itu karena banyak ya. Terus memiliki motivasi instinktif dan berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sifat itu ada ekstrinsi dan instinktif, ada dua, yang dari dalam dan dari luar. Nah ini ya, coba kita ada perbedaan nggak berdasarkan keyakinan dan ancaman atau hukuman. Apa imbalan dan ini ada perbedaan ya. Jadi awalnya kita kadang-kadang anak itu dengan mendisiplinkan jadi takut. Misalkan mau masuk, saya nggak pakai ini sekarang jadi takut. Nah itu kita merubah menjadi disiplin yang positif. Merasa saya itu bertanggung jawab sendiri, ya. Terus nilai-nilai kebajikan, nah, yang tadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kebajikan itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Universal. Jadi jangan sampai kita itu mengkelompok-kelompokkan. Semua harus sama ya. Semua harus sama. Mulai dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang silakan. Jangan sampai dipermasalahkan gitu maksudnya itu. Ini contohnya dari profil pelajar Pancasila, terima dan bertakwa keberbinekaan global. Berarti suku bangsa manapun ada kan? Nah itu. Hanya sekarang masih kata-katanya profil Pancasila ya, pelajar Pancasila. Tapi dalam kenyataannya masih seperti itu. Jadi mindset
memaksakan anak guru gitu ya. Terus yang kedua, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini juga kita dengan banyaknya ini ternyata kalau dirangkum ada di sini, ada. Jadi dari ketiga ini ternyata kalau sudah dirangkum itu nilai-nilai dibagikan banyak, bukan hanya seperti ini. Nah, ini nilai dibagikan yang mungkin harus kita pelajari. Kita pelajari nilai dibagikan. Ada peduli, terus keterbukaan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, terus bertujuan, pegang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, dan lain-lain. Lebih banyak. Jadi kita boleh mau yang mana nilai kebaikannya yang mau dituju. Kalau keseluruhan mungkin ini ya agak terlalu berkembang gitu. Tapi kalau ini kita ambil aja, misalkan mau ini silakan. Nah, ini jadi kita harus mulai terbuka. Ya, ke anak itu jangan sampai akhirnya anak itu dikungkung, terisolasi sama kita. Kamu harus ini harus enggak. Jadi anak itu yang disebut kemarin sama Ibu Dina itu unik ya. Nah itu unik itu kodratnya sebagai kodrat alam dan kodrat zamannya itu individunya yang bervariasi. Itu kadang-kadang kita bisa meratakan kalau si A dengan si B itu kita konsepnya sama gitu, padahal berbeda. Ini nilai dari kebaikan ya. Enggak boleh juga ada yang misalnya. Terus kebutuhan dasar manusia. Nah di sini kebutuhan dasar manusia. Jangankan anak kecil, kita aja perlu kan kebutuhan itu. Nah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kita kan untuk kebutuhan dasar itu membutuhkan pengorbanan ya. Kalau kita perlu makan, minum, kasih sayang, sebagainya itu juga memerlukan perjuangan sehingga kebutuhan dasar kita akan terpenuhi. Nah kita terapkan juga terhadap peserta didik, ya kita terapkan terhadap peserta didik. Nah, peserta didik kalau kita perhatikan ada yang nyaman, ada yang tidak. Nah kita itu harus tahu kenapa tidaknya. Mungkin salah satunya kan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi, kita juga akan nyaman. Ya contohnya kalau kita di kelas mengajar anak, melaksanakan pembelajaran, kalau kita nyaman, berarti kita kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Ya, itu. Jadi di sini kita berbalik lagi sebelum ke peserta didik ketikanya juga. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kelangsungan hidup, kita itu membutuhkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Tanpa ini mungkin kita nggak tahu ya, malam pasti ada sakit atau gimana. Itu. Jadi akhirnya untuk bertahan hidup itu, yaitu kita perlu makan, pakaian, terus tempat tinggal juga yang layak, terus keamanan, kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang ada anak yang menyusahkan diri ya. Waktu kita belajar, nah di situ kita ini bisa diagnosis seperti ini. Mungkin ada rasa nggak diterima sama temannya atau dengan gurunya sendiri. Karena jujur aja ada pengalaman yang awalnya kenapa ada pembulian, anak itu terlalu seperti nyaman, padahal tidak nyaman sama gurunya, terlalu diekspos.
ini si A ini pintar ini jangan. Jadi nyamannya itu harus betul-betul nyaman ya. Rasa diterima, terus dipedulikan. Biasanya ada juga anak yang memisahkan diri itu merasa minder, takut dibully, terus dia merasa saya itu nggak punya apa-apa, terus saya nggak bisa apa-apa, itu juga bisa ya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu dipedulikan juga. Berbagi, ada anak yang sendiri karena tidak suka berbagi, ya kan? Berarti sudah tidak nyaman dia, tidak nyaman karena kebiasaan individunya itu tidak berbagi. Makanya harus belajar. Kita itu ke anak itu menyebabkan belajar berbagi, biar banyak rekan atau banyak temannya. Menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini kadang-kadang di kelompok nggak mau ya. Terus tadi gitu, Pak nggak mau sama si A, Pak mau sama si B, karena apa ya itu ketidaknyamanan. Nah ini kita guru sebagai pendidik harus juga melihat psikologi anak. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah ini anak-anak itu biasanya kalau ada kegiatan paling senang itu kan kayak olahraga ya. Pas saya ingin itu, pas saya ingin yang pertama. Kadang-kadang kenapa? Itu ada rasa harga diri pengen dia sangat percayaan gitu. Pengen pas saya itu bisa. Saya itu yang pertama itu berarti butuh ya. Ya itu butuh akan harga diri. Keinginan untuk dianggap. Ya, sama halnya misalkan ada anak peserta didik yang pengen dianggap sama rekannya itu kuat, ya kan? Pernah kan ibu masuk misalkan ke anaknya itu, wah rasa saya itu paling bisa, ada juga seperti itu. Jadi itu hal wajar juga ya, karena kebutuhan manusia. Rasa memimpin, kadang anak dari kelas 1 sampai kelas berapa pengen terus, ya kan? Nah itu. Ya, kita juga harus ya istilahnya lebih memperdalam juga ya keunikan tadi. Berprestasi, diakui dan didengar. Kadang ada anaknya seperti ini. Kelas berapa? Jadi dia kemarin saya lagi ini dia nyamperin. Langsung bertanya, Pak lagi apa? Pak lagi WA sama siapa? Masa ingin tahu ini ingin diakui, saya itu ada seperti itulah. Di kelasnya juga tetap ada. Dengan kan di kelasnya juga ada. Rasanya pengen merasa itu bisa juga terjadi, misalkan di rumahnya tidak diakui, ada tapi ya seperti itu. Akhirnya mencari kenyamanan dan diakui oleh guru, itu ya. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan di sini mandiri. Kalau kelas 1 kelas 2 agak susah ya. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 insya Allah di sini mandiri bisa. Tapi ada juga yang di kelas 6 belum mandiri. Apa-apa pengen dituntun sama guru. Tapi wajar karena kita itu sebagai guru harus menuntun peserta didik, ya. Jadi jangan dibeda-bedakan. Terus mencoba hal baru. Saya pernah punya rekan peserta didik. Saya seperti ini. Maaf namanya juga sama Akbar ya. Kan Akbar, kita kolaborasi membuat video pembelajaran. Mau berarti dia itu inovasi ada. Mencoba hal baru, dia membuat video iklan itu bagus. Sampai bukan sama saya aja akhirnya, sama guru yang juga sekali aja membuat yayasan pengembangan kayak dari barang bekas itu dia punya hidup. Nah ini kebebasan, kesenangan bermain benar antusias tertawa. Karena di kelas itu ada anak yang nggak terus, ya kan? Nah itu kita tuh harus gali apa kok kesenangannya nggak ada. Kita juga harus melihat per individu.
di situ ya. Jadi jangan sampai ada istilah gini, lebih baik yang banyak daripada yang satu ini. Jadi kita namanya tuh lebih baik kita istilahnya mengutamakan yang banyak yang satu orang biarkan jangan. Jadi kita harus betul-betul adil di sini ya, betul-betul adil. Ini dari sini kita bisa tahu memang kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada yang tadi itu ekstrinsi dan instinktif. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang tadi instinktif positif itu, ya, supaya akhirnya menghindari yang ini. Jangan sampai takut. Kalau kita tidak disiplin, nah itu apa? Hubungan. Itu jangan ya. Terus yang kedua, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah ini nilai disiplin positifnya. Jadi belajar menghargai diri sendiri dulu, akhirnya akan dihargai sama orang lain dan itu akan terjadi kenyamanan. Jadi berhubungan ya yang tadi sampai yang sekarang. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang awalnya. Tapi kita mencoba untuk ini ya. Tuh. Motivasi perilaku manusia. Tapi kebanyakan masih tetap ya anak-anak mah pengennya itu ada imbalan dan penghargaan. Itu PR kita ya. PR kita untuk berubah supaya berbalik bahwa kita melakukan itu bukan karena imbalan atau penghargaan, tapi menghargai diri sendiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini dulu itu ada teori kontrolnya ya, tapi kita masih ada miskonsepsinya. Misalkan ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Maksudnya di sini itu kadang-kadang kita menyamakan semua persepsi ya. Kalau kita bisa akan seperti ini, jadi semua anak itu akan dibuat seperti ini, misalkan seperti A. Padahal anak itu macam-macam. Ada yang suka main bola, ada yang suka menggambar, bernyanyi, membaca literasi atau menurutnya ya, berhitungnya itu macam-macam. Tapi kita malah bisa meratakan bahwa semua itu akan sama. Seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah. Nah, ini kebalikannya. Kalau anak sudah di justice awal, gitu istilahnya seperti kamu gini-gini, akhirnya akan terus merasa bersalah tanpa ada tindakan selanjutnya. Itu yang perlu dipelajari. Jangan sampai anak itu disalahkan langsung. Apalagi di depan umum, di depan rekan-rekannya. Kamu itu seperti ini ya, misalkan ada kesalahan melempar sampah. Kamu sudah melempar sampah, apakah kamu ini misalkan malah menyalahkan terus, itu juga nggak boleh. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini ada dulu itu pernah dosen saya ngomong, anak itu seperti gelas yang harus diisi oleh kita. Nah, yang diisinya itu sama kita sama. Padahal banyak kan, anak itu banyak tapi diisinya sama. Diisinya sama tapi dari berbagai individu itu ada yang langsung bisa menerima, ada yang enggak. Jadi ada pemaksaan. Misalkan, maaf contohnya, bagian di kelas 6 misalkan ya belum sanggup di kelas 6 tapi dipaksakan untuk bisa begitu. Misalkan udah pembagian padahal dia masih tahap penyempurnaan itu. Jadi orang dewasa kadang-kadang berusaha memaksa. Rasa ya? Nanya rasa gak? Sulit itu. Jadi anak itu dipaksa, kamu itu harus seperti ini. Mengubah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah ini yang lama. Ini yang udah kita dari dulu, mungkin dari rekan-rekan ibu guru, termasuk saya waktu kecil seperti itu.
pembelajaran. Kebutuhan kita sama, betul nggak sama kebutuhan kita? Sama nggak? Beda. Jangan kan dengan orang lain, dengan adik kakak aja berbeda. Makanya ini ada teori kontrol yang sekarang. Individunya itu pasti berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama, padahal berbeda-beda. Contoh, kita bayangkan nih mau ke Lembang, punten nih, masing-masing ke Lembang. Tujuan kita ke Lembang. Nah, kira-kira untuk dapat ke Lembang, kita naik apa? Bayangkan aja. Dah ya, kebayang? Nah, coba naik apa? Coba kalau ke Lembang naik apa? Naik motor. Terus? Naik motor. Terus? Kendaraan umum. Motor. Motornya pasti beda-beda. Ada yang mau pakai Beat, ada yang mau pakai apa? Mio, ada yang mau pakai RX, itu pasti beda-beda. Iya kan? Nah, itu makanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jangan disamakan. Terus ini stimulus respon yang dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dipaksa. Ya kan? Kalau dulu itu ngajar itu dipaksa. Kamu itu harus bisa seperti ini ya, biar nanti dewasanya menjadi ini. Jadi semua anak itu harus disamakan. Padahal kenyataannya berbeda. Ya, tentang dunia ini. Memahami keadaan orang itu berbeda tentang dunia macam-macam. Padahal dulunya juga kita pernah ya ditanya seperti ini, cita-cita kalian apa? Cita-citanya itu udah hal yang berbeda, tapi bisa makan. Akhirnya apapun yang harus jalannya harus lewat ini gitu, harus bareng-bareng melewati. Padahal anak itu yang variasi ya, unik individunya. Orang lain bisa mengontrol saya, betul kan ya? Kalau kita ke sejauh ini, kontrolnya kita bisa tepat. Padahal di dalam diri anak itu belum tentu apa yang diterimanya itu akan sama dengan yang di hatinya. Gitu. Ya. Jadi kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa kontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya kan? Kita ngelamun aja sekarang, kadang-kadang kita nggak tahu di ngelamunin apa. Nah itu hal kecil aja. Pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Nah itu sering ya di pengajaran sering kan kejadian pemaksaan. Kalau gagal, kamu ulangi ini. Padahal sudah jelas dia belum menguasai, tapi dipaksa untuk bisa langsung. Nggak bisa ya. Ini menciptakan ide baru, misalkan dengan perkalian caranya seperti ini, nggak bisa. Ya kita coba dengan cara yang lain. Tuh. Terus model berpikir menang kalah dan teori kontrol yang ini model berpikir menang. Jadi kalaupun kalah kita tetap harus ada indikasi kamu itu menang, biarpun belum juara. Menangnya apa? Contoh yang ranking 1, kalau dulu kan ada ranking 1 ya, kalau sekarang kan ada. Nah, terus ada yang belum masuk, tetap menang apa? Menang nilai kan? Itu. Jadi semua tetap menang, biarpun tidak juara atau ranking 1, 2, atau 3. 5 posisi kontrol dulu. Yang sering kadang-kadang penghukum. Ada yang keluar sini, kamu diam. Kalau enggak, suruh di WC. Itu kan? Nah itu penghukum. Terus membuat merasa bersalah. Kamu sudah mengganggu angka teman kamu suka nangis. Kamu nggak pengen di ini, pengen di depan. Berarti kan kadang seperti itu ya. Nah itu. Jadi anak itu terus merasa bersalah di hatinya. Itu 5 kontrol dulu ya. Nah, teman sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, di sini kita merubah hal itu seperti ini ya.
Jadi biarpun kita penghukum tidak seperti menghukum. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah, kita ajak peserta didik itu supaya dia itu merasa bersalah tapi tidak akhirnya ngedon, ya, jadi takut akhirnya. Terus yang ketiga, kita itu sebagai guru juga bisa merasa tenang. Jadi anak itu tidak merasa saya dikucilkan, tapi kita juga merasa sebagai teman. Contohnya, misalkan ada anak membuat kesalahan yang mengerjakan PR atau kesiangan, dia kesiangan. Nah, mungkin kita juga dengan ada kalimat seperti ini, Bapak atau Ibu tidak menyalahkan siapapun, Bapak juga pernah mengalami keterlambatan menghadiri itu, tapi merasa jadi tenang, gitu ya. Terus memantau. Sebelum kita melakukan hal ini, kita pantau dulu masalahnya. Misalkan si anak sering terlambat datang ke sekolah, kita pantau dulu kenapa. Jadi jangan langsung menyalahkan ya, kita sebagai pemantau. Terus mengejar, ini yang kita harus terakhir, kita harus bisa seperti itu. Kita sebagai pemantau, kita sebagai merasa bersalah, penghukum, teman. Ini yang penting kita sebagai manajer. Nanti tahu ya Bu, manajer perusahaan seperti apa? Kita membawahi beberapa karyawan itu seperti apa, jangan sampai malah ujung lah gitu ya. Gimana? Jadi betul-betul di menempatkan kita sebagai manajer. Keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ada yang apa tadi? Sudah dijelaskan peraturan seperti apa? Coba. Nah, ini ya, keyakinan kelas dengan peraturan itu tidak membuat nyaman, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas, semua barang-barang itu membuat kesalahan, ya kan? Makanya kita membuat keyakinan kelas, lebih baik ya membuat keyakinan kelas. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama berupa pernyataan universal. Yang kedua dibuat dalam pernyataan positif. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah telah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini betul-betul keyword dibuat oleh warga kelas atau sekolah ya. Tapi kita juga harus dengan pernyataan positif. Jangan sampai ada yang menyalahkan ya. Motivasi akhirnya, motivasi akhirnya. Terus mudah diingat. Kalau aturan kan banyak ya. Yang mudah diingat aja sedikit tapi intinya ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas. Nah, masing-masing kelas pasti berbeda. Diatur satu level, kelas 5 dengan kelas 5 akan berbeda. Jadi jangan sampai kita menerapkan dipaksakan lagi, akhirnya kelas A dengan kelas B dipaksakan. Padahal berbeda ya. Betul. Semua warga dilibatkan. Untuk kesepakatan kelas itu kita libatkan semua. Jadi masing-masing mengungkapkan seperti apa yang pengen disepakati. Di sini ada 3 di antara yang tadi itu hukuman, konsekuensi dan konstitusi. Nah, kalau hukuman sering ya dengan atau hukuman, tapi kadang-kadang kita juga takut dengan atau hukuman. Kira-kira pernah nggak berprinsip hukuman apa yang paling mendasar tapi tidak membuat anak itu takut? Pernah nggak? Contohnya, pernah nggak? Padahal kalau yang dasar ya, hukuman yang paling bermakna itu adalah hukuman pengalaman dari diri sendiri. Ya kan? Ya mungkin di sini juga ibu pernah ngerasain yang namanya ngambil jamu
di tetangga pernah nggak kecil atau apa ngumpetin sendal gitu kayak gitu kan pernah, tapi kadang-kadang ada rasa jelas sendiri kan. Nah itu ya bu pernah ya gitu ya. Di sini tidak pada di sana secara tiba-tiba betul. Anak kita lagi ini lagi ada pembelajaran di kelas, tahu-tahu misalkan ada anak yang melempar kertas sampah, langsung aja dihukum. Anak keluar, ya kalau mengganggu keputusan hukuman, ya itu secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak didapatkan. Jadi hukuman itu sudah direncanakan oleh guru tanpa diketahui oleh peserta didik. Tahu-tahu saat turun ya, kita ngajar di kelas 5, udah naik ke kelas 6. Nah hukuman itu diterapkan lagi kelas 5 sekarang, mulai itu kadang-kadang tidak relevan ya. Itu artinya bersifat searah, ya kan searah. Jadi nggak tahu muridnya, tahu-tahu kena aja. Padahal murid itu nanti pengen ada perubahan seperti apa, tapi kita paksakan diterapkan hukuman. Nah ini sering seperti ini ya. Fisiknya lari di rumah, kamu kesiapan lari waktu dari kecil aja. Nah itu terus fisiknya apa? Kadang-kadang ditekankan kamu itu salah ini, akhirnya anak itu mentalnya itu hukuman. Nah ini konsekuensi perencanaan disepakati sesuai aturan. Tidak ada jelas misalkan yang tinggal aturan, contoh misalkan ini ya memakai sepatu hitam. Nah, kalau ada anak yang hari itu tidak memakai, nah itu ada konsekuensinya. Kesepakatannya kalau tidak menggunakan sepatu hitam mau di seperti apa ada kan? Sudah jelas menerima bang. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, kadang-kadang anak didik saya itu ada seperti ini kemarin. Gak masuk ternyata sepatunya cuma satu. Terus kalau mau pakai itu jadi takut dan nyaman. Dia beli di rumah. Padahal kalau secara ini kita kalau punya alasan kalau ini kita juga akan mempertimbangkan kan? Itu karena ini ya. Sikap guru selalu memontor. Jadi kadang-kadang belum masuk ke kelas juga kita sudah tahu ini melihat. Contoh kunci ketika upacara ya sering ya yang ini betul nggak Butia, wow lihat yang lainnya ya daftarnya ini ya monitor melihat ini ada yang bawa ini ada yang mau pakai ini itu kan ini sering. Nah ini sekarang restitusi itu lebih halus ya. Restitusi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti bukan dari gurunya, dari pribadinya sendiri. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini, ya. Jadi maksud di sini itu kita jangan menyalahkan terus dia itu berubahnya disuruh sama kita, perintahnya jangan. Ini yang lebih kita utamakan, pasti kita dalam. Nah, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada anak atau peserta didik yang melakukan kesalahan, kita jangan sampai memberi hukuman atau tapi kita menjalankan teori segitiga. Gimana caranya? Di sini ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan, lalu ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, ini ada 3, menstabilkan, validasi tindakannya, lalu membuat kesepakatan. Berarti dia sendiri yang akan membuat perubahannya, bukan oleh kita. Gitu ya. Karena kita itu sebagai pendidik ongkoh merdeka belajar, misalkan anak betul-betul
Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bila anak melakukan kesalahan atau ada seseorang yang melakukan kesalahan, nah kita bisa dengan kalimat seperti ini. Tanya dulu, misalkan kamu kenapa kamu nggak kenapa bapak panggil, misalkan. Nah, kalau misalkan nggak ada jawabannya, berarti kita masuk yang mana? Misalkan, oh ya, juga misalkan ini yang saya ini, nah yang ini, saya akan mengungkapkan kalimat ini berbuat salah itu ya, bukan itu sama. Nah, seperti kamu misalkan, apa pernah berbuat seperti kamu datang terlambat karena satu hal. Jadi ada alasan kan? Jadi sama-sama membuka. Jadi menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai si anak salah, ya kitanya merasa kita yang benar, jangan. Jadi sama-sama bareng, stabil, ya. Betul. Di sini juga tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita tekankan ke anaknya. Gak apa-apa. Bahwa manusia itu memang tidak sempurna semua. Pasti ada salah. Jangan takut. Nah itu kalimat bisa ya. Nah terus ini lebih bagus. Anak itu jangan sampai menyalahkan. Misalkan, biarpun misalkan kelompok, ya kesalahannya berkelompok, tapi jangan sampai siapa yang ininya, siapa yang jangan. Misalkan 3 orang yang ini satu kelompok lah berbuat kesalahan bareng-bareng, jangan sampai siapa sepakatnya, jangan. Tapi kita lebih bijak lagi. Tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi ke depan. Itu ya. Yang kedua, validasi tindakan. Nah, setelah tadi misalkan, Pak saya kesiangan, baru kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kesiangan. Kalau kesiangan setiap hari juga pasti ada alasan, ya kan? Itu jangan sampai langsung. Ini jadi yang disebutkan faktor tadi itu yang di sini kita ada jadi merasa jadi teman bagi mereka. Betul. Kami jadi teman, ya. Sini terus ini juga bisa ada kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan kejadian apa, misalkan dia mencapai rekannya, kita juga seperti apa memberi bayangan. Kamu itu bisa kalau kejadian seperti itu lebih parah kejadiannya, iya kan? Bisa seperti itu. Kamu terus yang ketiga patut bangga dengan telah melindungi sesuatu. Dan misalnya dari kelompok tadi yang dipanggil satu orang, nah itu bisa kamu bisa melindungi. Jadi biarpun misalkan berkelompok, siapa yang ngajak utamanya, melindungi mereka yang dipanggil itu. Supaya tidak tertekan. Ya. Terus menanyakan keyakinan. Nah, dari situ baru kita membuat kesepakatan. Sudah tahu alasannya kan? Misalkan kesiangan itu Pak, karena saya terlalu tidur malam, terus sering main HP sampai larut malam, nonton TV larut malam. Baru buat kesepakatan. Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya kamu berubah? Mungkin si anak bisa mengutarakan ya. Pas saya nanti tidurnya mau jam 9 aja, bisa kan? Itu jadi dia sendiri yang membuat konsekuensi atau kesepakatan supaya tidak terjadi lagi keterlambatan. Itu ya. Nah, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Jadi setelah itu disepakati, baru nantinya kita laksanakan, ya, laksanakan bersama-sama. Ini ada contoh, tapi maklum ya, anak-anaknya mendapat juga. Mudah-mudahan
Jadi ini sebetulnya sudah ada. Yang pertama tadi menanyakan kesalahannya. Terus yang kedua kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang ini, tapi kita belajar bareng-bareng. Nih kesalahan Bapak juga pernah. Terus yang ketiga membuat konsekuensinya atau membuat kesepakatannya, kesepakatan yang merupakan apa saya ini nanti seperti ini seperti ini. Tuh. Jadi ini salah satu dari contoh segitiga restitusi, ya, bisa diterapkan. Jadi sehingga anak itu peserta didik itu tidak merasa bersalah, terus merasa bersalah enggak. Jadi melakukan perubahannya sendiri. Nah ini, jadi intinya dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya menetapkan standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik sehingga mampu melakukan refleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pembelajaran dirinya sebagai among, sebagai penuntun, ya, penuntun anak-anak peserta didiknya. Betul. Jadi dari beberapa indikator untuk budaya positif itu kita melaksanakan bertahap, ya. Nanti akhirnya akan budaya positifnya tercapai, ya. Mungkin pemaparan atau sharing kita yang disebutkan dan ada yang paham juga biar bertanya, ya. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akbar Johansyah yang telah menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang dimana tadi sudah kita sama-sama menyimak bahwa disiplin positif itu sangat penting untuk peserta didik, dan pembelajaran juga untuk saat ini pastinya berpusat kepada peserta didik. Dan tadi juga dibahas juga tentang bagaimana sih segitiga restitusi itu bisa dilakukan di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyebutkan pertanyaannya seperti apa jika ada. Nah, ada nggak? Mama dulu. Monggo Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai disiplinan anak, anak yang bahwa itu beda, ya. Saya sering menemukan anak itu gimana ya, tidak mau diam keras. Jadi dia itu selalu berdiri, dia tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan informasi. Ketika dia dilatih, dibimbing, baru dia mau. Kan yang namanya seorang guru kan tidak bisa dia terus itu kan karena banyak yang lain yang harus diperhatikan. Terima kasih anak seperti itu bagaimana ya? Terima kasih. Ini yang seperti tadi saya sampaikan, ya, bahwa langsung jawab ya, disiplin positif. Nah, kita harus merubah dulu mindsetnya, bahwa kita itu harus menyamankan dulu anak-anaknya seperti apa supaya nyaman, ya. Jangan sampai anak itu mau melakukan apa-apa itu takut, jadi akhirnya akan seperti itu, akan berontak gitu. Nah, itu pasti kita juga harus paham karakter individunya. Jangan sampai disamaratakan seperti tadi yang kontrol, ya. Yang kontrol itu kita gunakan. Jadi ada melihat individu-individu yang unik, yang bervariasi. Setelah kita tahu karakternya masing-masing, ya kita coba dengan disiplin positif. Jadi tidak memaksakan, Bu, ya. Jadi jangan dipaksakan. Kita lihat dulu per orangnya. Ini nyamannya seperti apa anak ini. Makanya tadi ada diferensiasi itu kan. Itu bisa aja anak tidak nyaman dengan belajar seperti ini. Kita coba dengan belajar yang lain. Betul. Paham?
Ya mudah-mudahan belum terlalu ini ya, biar nanti ada pertanyaan juga. Terus mungkin ada lagi? Mangga? Izin Pak, tadi tuh Bapak, nama saya Sri Putri, izin bertanya. Tadi Bapak udah menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikannya, kayak ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain-lain. Nah, mau ini sih Pak, satu contoh real program atau kegiatan apa yang bisa dilaksanakan di kelas yang itu tuh apa ya, di dalamnya itu bisa membangkitkan atau mengembangkan rasa peduli anak atau rajinnya atau integritasnya. Contoh gini aja ya, ada satu orang siswa misalkan dia apa aja, kita tidak tahu kan seperti apanya. Kebajikannya bisa peduli, nah bisa peduli, ya, peduli terhadap sesamanya, ya, peduli terhadap misalkan dengan kebajikannya peduli. Kita coba yang lain itu raih yang satu, tapi kita juga individunya tetap harus, fisiknya kita juga harus dapat. Jadi programnya misalkan, ayo kita peduli dengan si A, karena si A itu terhadap dia lucu, kenapa? Nah, kita gali, kita tahu, nah itu salah satu nilai kebajikan yang ditanamkan karena saling peduli. Itu contohnya. Misalkan yang lain lagi pedulinya seperti kemarin di bulan puasa itu WFA ini ada dana sosial, itu juga sama. Itu hal nilai kebajikan, diantaranya peduli sesama rekannya, misalkan kekurangan atau gimana. Itu. Terima kasih. Nggak ada lagi? Coba. Nggak ada? Mungkin. Itu saja Pak. Ya. Baik, mungkin itulah yang bisa dibahas pada hari ini pada kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Akbar Johansyah. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan menyimak. Semoga materi ini bisa kita aplikasikan atau realisasikan dalam lingkungan sekolah, dan berharap bisa menjadi bermanfaat juga untuk kita nanti, maupun itu di sekolah ini maupun di sekolah yang lainnya, ataupun untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ya Pak. Ya, sok duduk nah. Santai ya. Ini kenapa anak dipanggil sekolah? Maaf nih sebelumnya ya. Kenapa kira-kira? Tidak mengerjakan PR. Sering ya, anak itu sering tidak mengerjakan PR. Nah, menurut anak gimana? Itu perbuatan itu bagus apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, di sini sebetulnya Bapak bukan mencari kesalahan atau siapa yang salah. Hanya di sini Bapak juga yang merasakan pernah atau juga ya mengalami hal. Alasannya kenapa? Karena saya bermain HP, Nah, itu alasannya ya. Kalau menurut anak itu bagus ya? enggak Pak. Enggak. Jadi anak sekarang kita buat kesempatan ya. Untuk memperbaiki itu kira-kira apa yang akan anak lakukan? Mengurangi bermain HP dan mengerjakan PR terlebih dahulu. Nah, tapi anak sudah buat kesepakatan mulai besok penggunaan HP akan dikurangi, terus lebih fokus terhadap tugas PR ya. Nah, silakan kita dengan kesepakatan ini anak buktikan ya, besok harus fokus terhadap tugas supaya apa sih, nilai-nilainya masuk.
kalau saya tidak masuk, berarti ya itu nanti akhirnya anak akan berkurang. Ya, paham? Ya, silakan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk sini. Sampai dulu Queen. Nah, nih santai aja, nggak apa-apa. Nah, nih bapak manggil Queen. Queen tahu nggak kenapa? Masih kesiangan Pak. Sering kesiangan. Terus sering kesiangan itu bagus nggak menurut Queen? Nah, menurut Queen sering kesiangan itu ya nggak bagus. Ya di sini bapak bukan memasalahkan atau mencari kesalahan siapapun. Karena bapak juga ya pernah mengalami kesiangan dalam acara, ya dalam menghadiri acara bapak pernah mengalami kesiangan. Nah kalau menurut Queen itu nggak bagus, alasannya kenapa Queen? Karena sering Itu berarti kurang bagus ya. Nah, sekarang kita buat kesepakatan. Kira-kira apa yang akan anak Queen lakukan supaya Queen tidak sering kesiangan lagi masuk kelasnya? Nah, itu berarti itu kesepakatan Queen ya. Untuk kedepannya Queen akan merubah sikap Queen untuk supaya tidak kesiangan lagi, yaitu tidak bermain HP, tidur tidak terlalu malam ya. Nah, itu. Mulai besok Queen harus berubah ya. Siap? Nah, besok silakan ya. Sekarang kalian sudah melaksanakan kemarin ya, orang tua kalian sudah melakukan apa yang kalian kehendaki ya. Siap-siap menuju ya siap-siap. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan terlaksana ya. Nah gini, kita di sini yang pengen tahu ya, ini kita berkesepakatan perubahan apa yang akan kalian lakukan ya. Nah di sini ada kertas yang kosong, masih kosong ya ini. Kalian isi kesepakatan apa, perubahan apa yang kalian akan lakukan ya. Cita-cita atau kesepakatan kalian apa yang kalian mau lakukan ya. Stop. Ya. Kesepakatan kalian. Ya, siap ya. Nih, tujuan saya di masa depan adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Terus, yang kedua, ada lagi mau jadi orang ganteng atau baik hati. Terus, ingin menjadi lebih baik daripada yang lalu dan ingin membanggakan orang tua. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membuat kesepakatan di kelas, saya merasa saya menjadi lebih baik dari sebelumnya karena saya mengerjakan tugas terlebih dahulu dari yang guru berikan kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membuat kesepakatan kelas, saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya sudah mulai mengurangi
sudah tidak lagi tidur terlalu malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.